Halo, Cancer. Ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Cancer. Air mata jatuh tak tertahankan saat berita besar ini sampai di telingamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Seven of Pentacles, ada King of Wands, Seven of Swords, Nine of Cups, dan di sini ada Justice. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Seven of Pentacles. Saya melihat ini seperti sesuatu hal yang tidak kamu harapkan ya. Apa yang akan kamu dengar, apa yang akan sampai di telinga kamu tentang kabar atau berita, ini sesuatu hal yang tidak kamu harapkan sebenarnya. Oke, ada hal-hal yang membuat di sini ya air mata kamu jatuh, tangis kamu pecah. Ada hal yang membuat kamu ya kayaknya air mata kamu udah nggak bisa dibendung lagi ya di saat kamu mendengarkan berita ini. Ini bisa tentang kehilangan. Oke, ini bisa tentang seseorang yang nyakitin perasaan kamu, bisa tentang seseorang yang kehilangan. Oke, artinya kamu kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai. Bisa saja seseorang yang mengkhianati kamu, bisa ada orang ketiga, bisa, oke, atau di sini ada yang merampas, ada yang mengambil, ada yang merusak kebahagiaan kamu, merampas apa yang sudah menjadi milik kamu. Ada orang ketiga, ada yang masuk ke dalam kehidupan kamu, oke, dan sesuatu hal yang tidak kamu harapkan, sesuatu hal yang bahkan selama ini kamu takutkan, tapi ini terjadi. Di sini saya merasakan banyak dampak dari sebuah kehilangan. Oke, banyak hal yang harus kamu lewati sendiri. Ada yang mungkin di sini sudah sangat berharap, sudah sangat berekspektasi, bisa saja ada rencana untuk kepernikahan, tapi ternyata di pertengahan jalan ada yang nyakitin kamu, ada yang bohongin kamu, ada yang kayak menutup kebenaran, ada yang tidak jujur ya, mungkin tentang sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupannya, ada yang dia tutup-tutupi, atau di sini memang ada perselingkuhan yang dia lakukan. Artinya sesuatu hal yang menyakitkan, ada yang merusak,
apa yang sudah kamu bangun, apa yang sudah kamu rencanakan. Ya nggak nyangka ya, nggak nyangka semua yang sudah kamu korbankan, semua yang sudah kamu perjuangkan, bahkan sampai di titik ini sudah mempersiapkan segalanya bisa saja untuk sebuah pernikahan, tapi ternyata ada hal yang kamu ketahui, ada berita besar yang sampai di telinga kamu yang bikin tangis kamu pecah, yang bikin air mata kamu jatuh tak tertahankan. Ada hal-hal yang membuat kamu di sini apa ya? Kok bisa seperti ini? Kok hal ini yang harus kamu jalani, harus kamu hadapi? Ya, tapi semua bisa saja terjadi ya. Ada sesuatu hal yang memang sudah digariskan, yang memang harus kamu apa ya? Kayak kamu harus kuat untuk melewatinya. Dan apa ya? Kayak ini adalah sesuatu hal yang mungkin sudah ditakdirkan ya. Ini juga bisa tentang ternyata Tuhan menyelamatkan kamu dari seseorang yang toksik, dari seseorang yang manipulatif. Oke. Ada hal yang akan kamu ketahui yang nantinya bisa saja bikin kamu sedih, meneteskan air mata, nggak nyangka, kok tega. Padahal di sini kamu sudah apa ya, sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi kok balasannya seperti ini. Ada sebagian kamu yang berpikir seperti itu. Dan di sini ada King of One. Ini apa ya? Ini tentang harapan yang tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan yang kamu harapkan istilahnya. Artinya sebenarnya kamu sudah bertahan ya. Kamu sudah bertahan, tetapi ya apa ya? Kayak selalu disakiti lagi. Memaafkan udah coba, tapi disakiti lagi. Sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Oke, yang nggak nyangka aja. Karena kamu merasa semua baik-baik aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang perlu dicurigai, tapi tiba-tiba kok ada yang ngasih kabar, ada yang ngasih berita kalau ternyata dia bermain api di belakang kamu. Memang awalnya kamu tidak langsung percaya, memang awalnya kamu harus berpikir positif dulu, tapi pada akhirnya ada jalannya di sini, ada jalannya kamu mengetahui semua kebohongan yang dia lakukan. Oke, jadi apapun itu mau nggak mau ya kamu harus kuat, kamu harus mampu untuk menerimanya. Karena memang ada yang sudah digariskan. Ya, kamu harus mampu untuk berpikir positif ya, artinya ini cara Tuhan untuk memisahkan kamu dengan orang yang tidak baik, dengan orang yang toksik. Lebih baik kamu tahu sekarang daripada nanti di saat kamu sudah menjalin rumah tangga, sudah menikah, baru ketahuan, itu akan lebih sangat menyakitkan lagi. Jadi apapun ya yang terjadi dalam kehidupan kamu ini semua punya alasan. Oke, punya alasan kenapa semua terjadi. Tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik meski ada kesedihan, ada kekecewaan, ada keterpurukan, tetapi ya mau nggak mau kamu harus kuat untuk bisa melewatinya karena ini adalah yang terbaik untuk kamu. Oke. Sesuatu hal yang mungkin memang apa ya, kayak kamu nggak nyangka, kok tega ya, kok bisa ya dia nyakitin kamu, padahal di sini kamu sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, bahkan kamu sudah melakukan segala hal untuk bisa mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Tapi ya artinya di sini ada Seven of Swords ya, artinya di sini kamu memilih untuk apa ya, untuk move on, untuk ninggalin hal-hal yang nyakitin kamu. Kamu sudah tidak mau mempertahankan sesuatu hal yang sudah tidak bisa dipaksakan. Lebih baik kamu dalam kesendirian. Karena ternyata pikiran kamu jadi lebih tenang, lebih damai dibanding kamu harus mempertahankan sesuatu hal yang apa ya, sesuatu hal yang nyakitin, sesuatu hal yang tidak bisa dipertahankan. Ya, jadi lebih baik saat ini kamu berusaha untuk fokus diri kamu sendiri dulu. Fokus terhadap sesuatu hal yang lebih positif, lebih baik. Ya, berusaha untuk menguatkan diri kamu ya. Meski banyak hal yang mungkin di sini menyakitkan, meski banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, yang kadang buat kamu itu nggak habis pikir ya, kenapa semua bisa menimpa kehidupan kamu. Tapi ya itu tadi, mau nggak mau, ini yang sudah digariskan, ini yang sudah ditakdirkan. Tapi ya bisa saja sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, seseorang yang
tepat untuk kamu, ya kamu dipertemukan dengan seseorang yang salah. Bisa saja, artinya semua punya alasan. Oke. Di sini ada Nine of Cups, dan ini adalah bentuk dari berusaha untuk mengevaluasi, berusaha untuk introspeksi diri, berusaha untuk lebih merenung lagi. Apakah di sini kamu pernah melakukan kesalahan? Oke. Apa di sini kamu pernah memilih sesuatu hanya karena ambisi, hanya karena hawa nafsu atau keinginan sesaat? Artinya kamu lupa untuk lebih memikirkan tentang masa depan karena kamu mungkin dipengaruhi karena kayak keinginan, penampilan. Artinya sesuatu hal yang hanya terlihat dari luar, tapi kamu tidak melihat sesuatu itu dari dalam. Artinya kamu sebenarnya tidak merasakan ketulusan di sini, tapi kamu maksain. Ya ujung-ujungnya seperti ini. Dan semua yang terjadi ini yang membuat kamu kayak lebih fokus dulu untuk menata diri, untuk healing dulu, untuk bisa move on dulu, untuk lebih bisa berpikir positif dulu. Oke. Ada sesuatu hal yang memang terjadi di sini membuat kamu kayaknya kamu harus udahan gitu ya. Kayaknya kamu harus ambil keputusan di sini. Ada sesuatu hal yang udah nggak bisa kamu pertahankan dan kamu maafkan. Oke, ada. Dan di sini kamu nggak mau semakin larut dalam kesedihan, semakin dalam keterpurukan. Ya artinya kamu harus tegas ya. Kamu harus tegas, kamu harus bisa punya komitmen terhadap diri kamu sendiri untuk tidak lagi kayak ingat-ingat tentang masa lalu, atau mungkin nyalahin diri sendiri, atau mungkin sulit untuk move on karena mungkin di sini dulunya terlalu mencintai, terlalu bucin, yang pada akhirnya sulit untuk kamu benar-benar ingin melangkah lagi, itu sulit. Tapi apapun ya, waktu nanti akan membantu kamu untuk bisa lepas dari semua ini. Oke, jadi tetap tegas, tetap punya komitmen terhadap diri kamu sendiri. Di sini ada justice. Ini tentang keadilan ya. Jadi untuk orang yang pernah nyakitin kamu, kayaknya dia juga bakalan rasain juga nanti apa yang kamu rasain. Apa yang dia lakukan terhadap kamu ini, nanti dia juga akan ngerasain. Meskipun balasan ini tidak dari kamu ya, tetapi akan ada jalannya. Dia merasakan apa yang kamu rasakan ya, tentang kebohongan, tentang pengkhianatan, tentang sesuatu hal yang nyakitin kamu. Artinya keadilan itu akan selalu ada. Dan di sini ternyata ya bisa saja Tuhan mempersiapkan seseorang yang lebih baik ya untuk kamu, dan Tuhan menyelamatkan kamu dari seseorang yang toksik, dari seseorang yang tidak baik. Jadi keadilan itu ada meski mungkin kamu nggak tanpa kamu sadari. Dan di sini kamu harus peka, harus lebih bisa merasakan, oke? Lebih bisa merasakan bahwa ini adalah keadilan. Artinya Tuhan masih melindungi kamu dari orang-orang yang tidak baik. Oke, kita lanjut. Di sini ada Like Your Life, ada Imrama, di sini ada Boundaries, ada Take Break, dan di sini juga ada Don't Dim to Fit In. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ya pelan-pelan akan banyak perubahan yang baik ya dalam kehidupan kamu. Saya melihat di sini ya pada akhirnya kamu akan bisa memulai sesuatu hal yang baru ya, langkah yang baru, perubahan yang lebih positif dalam kehidupan kamu. Artinya pelan-pelan kamu mulai selektif, mulai hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, dalam melangkah ya, artinya ingin sebuah perubahan ke arah yang lebih positif aja di sini. Banyak hal yang mungkin di sini
pelan-pelan kamu rubah cara pandang kamu, menilai sesuatu itu ya dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya melihat dari tentang ya mungkin masa lalunya, ya setiap orang punya masa lalu ya, setiap orang berhak punya masa lalu, tapi yang terpenting kamu berpikir bahwa dia yang sekarang dan untuk kedepannya, itu yang kamu pikirkan. Jadi kamu tidak selalu memikirkan atau berpikir negatif tentang seseorang. Kamu berusaha untuk melihat seseorang itu dari keseluruhannya. Dan saya melihat di sini ya, ada seseorang yang nantinya mendekat yang akan bikin kamu itu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Oke, dan ini memang perjalanan hidup yang terkadang kamu nggak bisa nerka-nerka, kamu nggak bisa nebak-nebak ya. Ada yang mungkin di sini jalannya nggak mudah, ada yang untuk bisa sampai ke tujuan kamu itu banyak hal yang harus kamu lewati dulu, harus sedih dulu, harus kecewa dulu, harus terpuruk dulu, barulah kamu bisa sampai di titik dimana sesuatu hal itu kamu capai. Tapi apapun ya, jalan yang kamu pilih ini, kamu berusaha untuk lebih enjoy aja, lebih menikmati, lebih berusaha untuk fokus terhadap hal-hal yang baik. Kamu nggak mau terus-terusan berada dalam ketakutan ya, berada dalam kekhawatiran tentang sesuatu hal. Ya kamu boleh takut, tapi jangan sampai itu menghambat langkah kamu, itu aja. Oke, kamu boleh waspada, tapi jangan sampai itu membuat kamu menutup diri. Karena di sini ada boundaries. Saya melihat kamu juga sudah lebih mengkat tentang orang-orang yang toksik ya, baik itu tentang hubungan asmara, pertemanan atau siapapun. Kamu sudah lebih menghindar tentang sesuatu hal yang berdampak negatif dalam hidup kamu. Kamu sudah lebih realistis aja saat ini, sudah lebih logika aja, sudah nggak mau terpengaruh dengan sesuatu hal yang negatif, karena itu juga akan nantinya merugikan diri kamu. Jadi fokus kamu terhadap sesuatu hal yang positif dan menghindar, menutup cut orang-orang yang orang-orang yang toksik, orang-orang yang hanya akan mengambil kesempatan, memanfaatkan. Jadi kamu sudah lebih cut hal-hal tersebut. Artinya itu untuk lebih melindungi diri kamu ya. Artinya kamu sudah lebih mementingkan diri kamu, mencintai diri kamu dari agar kamu tidak lagi merasakan hal-hal yang dulunya. Oke, dan ada ya sebagian kamu yang memang saat ini pengennya sendiri dulu, pengennya break dulu dari mungkin dari percintaan, fokus dulu terhadap karir, fokus dulu terhadap finansial, fokus dulu terhadap kebahagiaan diri sendiri ya. Ada sebagian kamu yang masih fokus atau masih belum bisa percaya terhadap seseorang ya. Kamu boleh seperti itu ya. Ya tentunya kamu juga harus recovery ya. Kamu juga harus mampu untuk menyembuhkan luka hati kamu, karena itu wajar, itu normal terjadi dalam hidup, karena nggak bisa dipaksain. Tapi akan ada waktunya di saat seseorang ini hadir, benar-benar akan mampu membuka hati kamu ya, akan mampu membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Jadi nggak usah sedih, nggak usah ya. Mungkin ada sebagian kamu yang saat ini, kenapa hidup kamu seperti ini? Kenapa kamu lagi-lagi ketemu dengan orang yang salah? Lagi-lagi kamu ketemu dengan seseorang yang manipulatif. Capek, lelah di saat kamu harus mulai lagi tapi dibohongin lagi. Di saat kamu udah percaya tapi dikhianati lagi, ya capek ya, harus seperti itu terus. Tapi pada akhirnya semua ini akan terlewati ya. Pada akhirnya seseorang yang terbaik itu akan benar-benar kamu dapatkan. Akan ada momennya. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik bahwa apa yang ditakdirkan itu adalah yang terbaik untuk kamu, dan yakin kamu akan benar-benar bisa sampai di tujuan kamu ya, tentang kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya, campur aduk perasaan kamu saat ini, entah mungkin dihadapkan dengan pilihan yang sulit atau apapun ya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan,
kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun situasinya. Yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!